Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat semuanya, berjumpa kembali dengan Mas Rozi. Kali ini kita akan melanjutkan tentang materi relasi dan fungsi di bagian yang ketiga. Nah, di background ini kita menggunakan Tugu Jogja ya. Mungkin yang sudah pernah ke sana mungkin sudah tahu ya. Oke, baik. Di bagian yang ketiga ini kita akan bicara apa saja. Jadi ini adalah daftar isinya. Silakan dicermati. Yang pertama yang akan kita bahas di bagian ketiga ini adalah domain, kodomain, dan range, kemudian notasi fungsi, dan juga rumus fungsi, kemudian nilai fungsi, kemudian ini tentu kita akan sertakan dengan soal dan pembahasan. Dan perlu diketahui bahwa materi relasi dan fungsi ini intinya adalah di sini ya, di bagian yang ketiga ini, yaitu di mananya? Di rumus fungsi dan nilai fungsi ini yang utama ya. Jadi mohon dicermati dengan baik ya, karena ini merupakan materi utama dan ini merupakan materi yang harus dikuasai sebelum beranjak ke bab berikutnya ya, karena ini akan sangat dibutuhkan ketika di bab berikutnya, bahkan juga ketika di SMA ya. Oke, yang pertama kita akan membicarakan tentang domain, kodomain, dan range ya. Apakah ketiganya ini? Ya, ini adalah istilah yang harus kita pahami. Misalkan di sini kita punya sebuah fungsi ya, fungsi A, B ini ya. Kemudian ini kita akan petakan. Ini kan fungsi kan. Di pertemuan yang kedua ya, part yang kedua kan kita sudah bahas tentang fungsi ya. Ini juga termasuk fungsi. Nah, di sini kalau misalkan ditanya mana domain, mana kodomain, mana range, ini adalah pengertiannya. Jadi domain adalah daerah asal ya. Himpunan daerah asal. Asal berarti adalah yang sebelah kiri ini ya, ini asalnya. Saya pakai warna lain ya, ini asalnya. Kemudian yang berikutnya adalah himpunan daerah kawan, itu kodomain. Kadang ada yang mengatakan daerah kawan, ada juga yang mengatakan daerah lawan ya, tergantung suka yang mana ya, tapi istilahnya hampir sama ya. Kalau suka mencari kawan ya pakai daerah kawan, kalau suka mencari lawan ya daerah lawan ya, tergantung kalian pilih yang mana. Ini adalah daerah kawan atau daerah lawan. Nah, lawan yang dipanah ya. Kemudian range itu apa? Range itu adalah himpunan daerah hasil, berarti adalah yang terpanah. Contohnya tadi domain itu daerah asal, berarti yang ada di kiri ini ya panahnya. Berarti kan P dan Q. Ingat karena himpunan ya, ini kan ada keterangan himpunan. Maka penulisannya adalah ini ya, di kelas 7 ya, ada sama dengan kemudian dibuka dan ditutup dengan kurung kurawal ya, lungker gini ya, ini namanya kurung kurawal. Jadi namanya himpunan itu biasanya dilambangkan, biasanya ditulis seperti itu ya, sama dengan kemudian dibuka dan tutup kurung kurawal. Selanjutnya ada kodomain. Kodomain itu adalah himpunan daerah kawan, artinya yang ada di B. Yang ada di B ini kan ada 1, 4, 7, maka kita tulis 1, 4, dan 7. Kalau range harus itu daerah hasil, berarti daerah yang terpanah saja ya. Yang terpanah di sini adalah angka 1 dan 7, maka di sini ringnya kita tulis 1,7. Oke, bisa dipahami? Nah, agar lebih paham kita akan ke contoh berikutnya. Misalkan di sini contohnya itu kita punya sebuah fungsi. Ini misalkan 1, 2, 3, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini misalkan kita petakan, kita panahkan setengah dari ya. 1 itu setengah dari berapa? Dari 2. 2 itu setengah dari 4. 3 itu adalah setengah dari apa? Dari 6. Ya, ini relasi juga termasuk fungsi ya. Nah, kalau seperti ini daerah asal, kawan, dan range yang mana? Ya, tentu sudah jelas ya, domainnya adalah 1, 2, 3. Kemudian ini daerah asal ya. Kemudian kodomain daerah kawan, berarti yang ada di B di 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian daerah hasil atau range itu adalah yang terpanah saja ya. Yang terpanah saja tapi yang ada di B ya. Jadi jangan sampai ditulis 1, 2, 2, 4, 3, 6, enggak ya. Itu namanya himpunan pasangan berurutan ya. Beda dengan range ya. Kalau range itu adalah yang ada di B tapi yang terpanah saja ya. Oke, bisa dipahami?
Oke, kita lanjut lagi di berikutnya. Nah, ini materi kedua. Ini merupakan materi inti nih ya. Notasi fungsi dan nilai fungsi. Ya, dimohon benar-benar disimak. Ini adalah intinya inti dari bab relasi dan fungsi. Notasi fungsi dan rumus fungsi. Silakan dicermati di sini ilustrasi berikut ya. Jadi saya tidak langsung memberikan pengertian ya, karena itu tidak akan bisa membuat paham ya, justru malah akan jadi bingung. Jadi sekarang saya pelan-pelan menjelaskan ya. Perhatikan ilustrasi berikut. Saya ada dua himpunan A dan himpunan B. Ini anggotanya adalah ya, jadi kemudian saya petakan A, saya petakan ke B. F ini adalah fungsinya ya. Jadi fungsi F memetakan A ke B. F memetakan A ke B. Seperti relasi biasanya ya. Kemudian di sini ada anggotanya 1, B1. Nah, sekarang silahkan disimak. Kira-kira, kan kita sudah belajar pola bilangan. Kira-kira panahnya nanti kemana saja? Kalau misalkan di sini 1 itu saya pasangkan dengan 2. Maka kalau 2 ini kira-kira dipasangkan kemana ya kalau 2? Banyak mungkin ya. Nah, di sini 2 saya pasangkan ternyata dengan 4. Nah, ini disimak ya. 1 ke 2, 2 ke 4. Kira-kira kalau di sini 3, maka kira-kira kita pasangkan dengan apa coba? Tentu saya yakin kalian bisa menebak ya. Ini kan adalah pola bilangan kan. 1 ke 2, 2, 4. Kita sudah belajar pola bilangan. 3 maka berapa? 3 ke 6. Kalau misalkan 4, ayo coba 4 berapa? 4 pasti ke 8. Nah, ini pola bilangan. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalkan ini angkanya saya misalkan adalah X ya. Ini X. Kira-kira polanya diapakan ini? Nah, 1 menjadi 2, 2 ke 4, 3 ke 6, 4 ke 8. 5 ke 10, 6 ke 12. Kalau X kemana? Kok Y Pak? Oh, ini yang jawaban yang seringkali belum paham ya. Jadi coba amati di sini. Kira-kira diapakan 1 ke 2, 2 ke 4, 3 ke 6, 4 ke 8 diapakan coba? Ada yang tahu? Yaitu dikali dengan 2 ya kan? Jadi ini kan 4 kali 2, 3 kali 2, 2 kali 2. Ya kali 2 semua kan ya. Berarti kalau X, ya X kali 2. X kali 2 berapa? Coba ya, ini X-nya pakai silang jadinya ini ya, pakai titik ya. X kali 2 berapa? Iya jadi 2X. Ya kan sudah belajar aljabar ya kan. Jadi ternyata polanya dikalikan 2 semua. Makanya di sini X itu dipetakan ke 2X. X menjadi 2X. 4 menjadi 8, 5 menjadi 10, X ya jadi 2X. Nah, ini kalau kita notasikan ke dalam notasi fungsi itu, notasinya seperti ini. F titik 2X ya panah 2X. Maksudnya apa ini Pak? Ini kok nggak jelas ini maksudnya apa? Nah, tenang saja ya. Jadi ini kalau kita baca jadinya adalah fungsi F memetakan X ke 2X. Jadi fungsi F memetakan X ke 2X. Fungsi F ini memetakan X ke 2X. Memetakan X ke 2X. Lupa kok F Pak? Ya karena fungsinya F. Kadang nanti bisa jadi G atau H ya. Biasanya itu huruf kecil kemudian miring ya. Kadang itu F, kadang itu G, kadang itu H. Biasanya huruf kecil F, G, H. Kemudian Latin ya. Nah, ini adalah notasi fungsi. Apakah selalu 2X Pak? Ya enggak, nanti tergantung soalnya. Kadang nanti bisa jadi itu X tambah 3 atau 2X ditambah 1 dan seterusnya ya. Itu. Nah, sekarang kita ke rumus fungsi. Ada notasi, ada rumus fungsi. Nah, kalimat yang ada di warna merah ini kalau kita ubah menjadi rumus fungsi itu menjadi F dalam kurung X sama dengan 2X. Jadi ini sebenarnya sama dengan yang di merah ya, yang warna merah. Cuman memang yang paling sering digunakan itu adalah yang warna ungu ini. Sama sebetulnya ya.
Sini f dalam kurung x sama dengan 2x. Ini sama. Kalau dibaca ya, fungsi f memetakan x ke 2x. Ya. Atau fx sama dengan 2x. Ya. Jadi ini merupakan materi yang sangat-sangat penting dan biasanya di buku, bahkan di video lain ya, di tempat lain mungkin belum dijelaskan sedetail ini. Jadi mohon benar disimak agar bisa paham ya. Karena kalau ini paham, insya Allah saya yakin berikutnya juga paham ya. Dasarnya paham, pasti berikutnya juga paham. Sekarang ke contoh ya. Contoh, tuliskan rumus fungsi dari notasi fungsi berikut. Nomor 1, f memetakan x ke 4x min 3. Maka ini kalau diubah ke rumus fungsi, maka menjadi fx sama dengan 4x min 3. Ya, simple gitu ya. Simple banget ya. Nomor 2, h, ya ini fungsi h ya. Karena tadi kan f, ini fungsi h. Fungsi h memetakan x ke 5x plus 1. Maka ini kalau kita ubah ke dalam rumus fungsi menjadi hx sama dengan 5x plus 1. Selanjutnya, nah biasanya kan fgh ini g. Fungsi g memetakan x ke 1 min 3x. Maka ini menjadi rumus fungsinya adalah gx sama dengan 1 min 3x. Selanjutnya, kalau nomor 4, fungsi f memetakan x ke x kuadrat min 4x. Maka ini kalau diubah ke dalam rumus fungsi menjadi fx sama dengan x kuadrat min 4x. Jadi itu ya. Jadi rumus fungsi atau notasi fungsi itu biasanya memang nggak hanya 2x saja. Kadang itu ada 4x min 3, 5x plus 1, sama 3. Ini fungsi kuadrat dan seterusnya ya. Banyak ya. Kalau ini nanti akan kalian pelajari di kelas 9 ya. Kelas 9 akan dipelajari. Banyak nanti kalau di SMA juga banyak fungsi apa, banyak sekali. Jadi ini adalah dasar untuk memahami matematika tingkat lanjut. Berikutnya, sekarang kita akan lanjut di nilai fungsi. Nilai fungsi ada rumus fungsi, notasi fungsi, ini nilai fungsi. Nah, ini kita akan langsung saja ke contoh ya, biar lebih paham. Contoh, jika fungsi f memetakan x ke 4x min 3, tentukan A, rumus fungsinya. Ya. Kemudian B, tentukan nilai fungsi untuk x sama dengan 7. C, tentukan range jika domainnya adalah 2, 4, 6. Yang D, tentukan bayangan dari 20. Nah, ini yang saya keluarkan nanti nomor 1 sampai 4 mungkin nanti ini seringkali diujikan. Jadi soalnya saya bolak-balik. Harapannya kalian bisa benar-benar paham tentang variasi soal-soal dari nilai fungsi ya. Jadi nanti jangan dihafalkan tapi pahami caranya ya. Ini adalah kata-kata yang sering keluar. Rumus fungsi, nilai fungsi, bayangan dan sebagainya. Atau peta ya. Peta dari 20 ada yang seperti itu. Oke, yang pertama rumus fungsi dari f.2x ya panah 4x min 3 adalah sangat mudah sekali ya. Tinggal kita ubah menjadi fx sama dengan 4x min 3. Selesai. A. Yang B, nilai fungsi untuk x sama dengan 7. Nah, ini nilai fungsi berarti kan kita masukkan ya. Nilai fungsi dari fx sama dengan 4x min 3 untuk x sama dengan 7 ya. Ini, perhatikan ini penting sekali. Artinya x kita ganti dengan 7. X yang ada di sini kita ganti dengan 7. Ya. Jadi, karena kan ini kan ada keterangan nilai fungsi untuk x sama dengan 7, maka x-nya kita ubah menjadi 7. Ini kita ubah jadi 7, maka x yang ada di sini juga harus diganti dengan 7. Lupa jadi 47? Enggak ya, ini itu artinya dikali. 4x itu artinya 4 kali x. Sehingga kalau x dari 7 berarti 4 kali 7 ini kali ya. 4 kali 7 28. 28 kurangi 3 maka 25. Sehingga nilai fungsi untuk x sama dengan 7 itu adalah 25. Nah, yang B ini biasanya itu kalimatnya nggak seperti ini. Kadang itu ditulis begini. Tentukan nilai dari F7. Nah, jadi B ini sebetulnya sama aja dengan seperti ini. Ya, ini nama lainnya ya. Oke. Bisa dipahami ya. Selanjutnya yang C.
tentukan domain, tentukan range jika daerah asalnya adalah 246. Nah, domain itu kan daerah asal. Daerah asal itu adalah X. Ingat-ingat, daerah asal itu adalah X. Ya, tadi kan kita sudah bahas tadi ya, waktu ada A sama B tadi ya. Ini kan X, ini ke 2X. Nah, X ini adalah daerah asalnya. Oke. Oke, berikutnya kalau daerah asal maka kita ganti dengan X. Sehingga fungsinya tadi dalam fx sama dengan 4x min 3, maka x-nya kita akan gantikan pelan-pelan. Yang pertama kita ganti dengan 2 ya, karena ini 2. X-nya kita ganti dengan 2, maka jadi 4 kali 2, 8, 8 kurang 3, 5. Kemudian selanjutnya diganti dengan berapa lagi? Ganti 4. Maka ini x-nya ganti 4, maka ini 4x, maka 4 dikali 4 ya. Jadi x-nya kita ganti dengan 4. 4 kali 4, 16. 16 kurangi 3, 13. Selanjutnya x-nya diganti dengan 6 ya. X-nya diganti 6, maka ya yang ada di dalam ini kita gantikan juga dengan 6. Maka di sini 4 kali 6 kurangi 3 ya. 24 kurangi 3, 21. Jadi yang diganti adalah x-nya saja ya. Jangan angka yang lain. Jadi tadi kan 4x min 3 ya, 4x min 3. Saya pakai warna lain biar lebih rame. Warna apa ya, merah mungkin ya. 4x min 3 kan ya, 4x min 3. Jadi yang diganti adalah x-nya saja. Jangan mengganti 4 sama 3-nya. Jadi 4 sama 3 ini tetap ya. Bilangan konstannya tetap. Yang diganti adalah x-nya saja. Oke, semoga bisa dipahami ya. Kalau nggak bisa di stop dulu, diulang-ulang ya. Karena ini adalah dasarnya yang penting. Baik, selanjutnya adalah bayangan dari 20. Bayangan dari 20 ini sebetulnya sama aja. Nah, yang D ini adalah sama dengan soal yang B. Ini yang ditanya adalah F20. Cuman memang apa namanya, kadang itu redaksi katanya diganti-ganti menjadi bayangan dari 20 atau peta dari 20. Ini ya, saya kenalkan lagi ya. Kadang pertanyaannya adalah tentukan peta dari 20. Nah, itu adalah nama lain atau redaksi lain ya. Pilihan kata yang lain. Dimana artinya sama. Oke, selanjutnya yang D, bayangan dari 20 itu tadi sudah saya jelaskan ya. Oh ya, ntar ya. Karena tadi diminta range ya, maka kita harus ditulis ya. Jadi sampai sini tadi belum selesai. Ditanya range, berarti kita tulis semuanya. Range-nya apa? 5, 13, 21. Ini adalah daerah hasil. Makanya perlu kita tulis, kita data 5, 13, 21. Kalau belum ditulis biasanya itu nilainya nggak sempurna ya, karena belum hasil akhirnya. Oke. Nomor D, yang D bayangan dari 20, berarti X sama dengan 20. X-nya kita gantikan dengan 20. Berarti berarti X-nya tadi kan fx sama dengan apa ya, nggak cukup ya. Tadi kan fx sama dengan 4x min 3. Jadi x-nya ini kita gantikan dengan 20. 4 dan 3-nya tetap. Jadi 4 kali 20, 80. 80 kali 3 itu adalah 77. Sehingga jawabannya adalah 77. Oke, 77. Baik, semoga bisa dipahami. Kita lanjut lagi di soal yang lebih bervariasi ya. Contoh yang kedua, agar lebih bervariasi. Nah, ini ada angka, ada apa ya? Ada variabel lain ya, ada huruf lain P. Jika fx sama dengan 5x plus P dan f3 sama dengan 19, tentukan nilai P dan yang kedua adalah rumus fungsinya. Nah, ini adalah soal yang sering kali muncul juga. Kadang memang nggak P, kadang A, M, N, Q, H, R, terserah ya. Tapi caranya sama ya. Oke, jadi caranya silakan disimak ya. Berikutnya, ini bayangan dari 8. Yang pertama kita tulis tadi fungsinya adalah 4x, fx sama dengan 5x plus P. Yang diketahui adalah f3 sama dengan 19. Karena f3 maka ya, f3 maka x-nya kita gantikan dengan 3, ya kan? 5 kali 3. Sementara 5 dan P-nya tetap,
Yang diganti hanya X-nya saja. Nah, tadi ada berapa yang diketahui? Tadi kan 19, berarti ini kita tulis sama dengan 19. 5 kali 3, 15 ya. Ini kita ambil ya, yang saya kotain diambil, yang sebelah kiri saya abaikan. Ini diabaikan, yang di kotak ini saya ambil. Jadinya 5 kali 3, 15. 15 sama B sama dengan 19. 15 ditambah berapa? Ada 19. Coba ya, ada berapa? Tentu 15 ditambah 4, iya kan? Kan 15 tambah 4 kan 19. Sehingga P-nya sama dengan 4. Itu kalau cara coba-coba. Kalau cara PLSV dulu kelas 7 kan dipindah ya. Jadi 15-nya pindah jadi pengurangan kan. 19 kurangi 15 yaitu 4. Oke. Jadi yang A sudah ketemu. Oke, semoga bisa dipahami. Selanjutnya, rumus fungsinya. Nah, karena ditanya rumus fungsi, tadi itu kan fx sama dengan 5x ditambah P. Lah, P-nya kan belum tahu kan. Karena P-nya itu tadi sama dengan 4, maka kita ganti. Nah, ini sudah rumus fungsinya karena P-nya sudah kita ganti. Ini yang dimaksud dengan yang B ya. Yang diinginkan yang B itu seperti ini. Jadi jangan ditulis P lagi karena P-nya sudah ketemu. Ketemunya 4. Oke. Selanjutnya yang C, bayangan dari 8 ya. Berarti sama dengan 8. Ya tinggal kita masukkan aja. Tadi kan F sama dengan 5x plus 8 plus 4. Berarti di sini kita ganti dengan 8. X-nya kita ganti dengan 8 ya. 5 kali 8, 40. 40 tambah 4, 44 ya. Oke. Dicermati ya. Selanjutnya nomor 3. Nilai fungsi contoh lagi ya. Biar lebih paham tapi bervariasi ya. Nah, tadi itu yang ditanya adalah angka yang ada di sini kan, P tadi. Nah, sekarang beda. Yang ditanya ini adalah yang sebelah sini. Apakah sama? Ya, hampir sama, cuman ada bedanya ya. Tentukan nilai A, kemudian rumus fungsi, dan sudah cukup ini aja. Oke, kita tulis lagi. Hx sama dengan AX plus 2. Yang diketahui adalah H3. Ya, H3 ya, bukan H5 ya. Kalau H5 itu tetangga ya. Sekarang H3. Berarti X-nya kita ganti dengan 3. Ganti dengan 3. Ganti dengan 3. Nah, tadi yang diketahui adalah 14 kan, maka ini kita sama dengankan dengan 14. Terus kemudian yang di kotak ini saya ambil, yang di sebelah ini kita abaikan. A kali 3 ya 3A. 3A sama dengan 3A plus 2 sama dengan 14 ya. Kemudian cara PLSV kita pindah plus 2-nya jadi min 2. Ya. 14 kali 2 12. Nah, 3 kali berapa ada 12? Kali 4 ya kan? Atau begini ya, A sama dengan 12 bagi 3, A sama dengan 4. A-nya sudah ketemu, kemudian ditanya ya, rumus fungsi, maka kita tinggal memasukkan saja 4Hx sama dengan 4x plus 2. Nah, tadi kan Hx ya, jangan sampai nulis Fx ya, karena yang diketahui tadi Hx ya, kadang Gx juga. Jadi tadi itu Hx-nya sama dengan Hx plus 2. Nah, A-nya ketemu 4, berarti 4x plus 2. Kok sama dengan tadi Pak? 4 ya, kebetulan saja ya. Oke, selanjutnya nomor 4. Contoh. Nah, ini berbeda lagi ya. Jadi yang ditanya diketahui Gx sama dengan 3x plus 5 dan Gm sama dengan 26. Tentukan nilai M. M-nya di mana Pak? M-nya itu masuk ya. Oke, jadi di sini M-nya memang kalau kita cermati, kalau kita lihat di sini ini memang nggak ada M-nya. Tapi di sini sengaja M itu dimasukkan. Gm sama dengan 26. Ya, nggak usah bingung ya. Jadi di sini Gm itu maksudnya kita masukkan M-nya. X-nya kita ganti atau kita masukkan dengan M. X-nya kita ganti dengan M. Oh, itu aja. Jadi ada M-nya kan. Nah, sekarang sama dengan berapa? Sama dengan 26. Karena diketahui tadi kan 26 ya. Sekarang ini kita ambil ya 3M plus 5 ini sama dengan 26 ini kita ambil. Kemudian 5 plus 5 ini kita pindah ke kanan jadi pengurangan. Jadi min 5. 26 kurangi 5, 21. Kemudian
Untuk mencari M maka tinggal kita bagi aja ya, 21 bagi 3 yaitu 7. Sehingga rumus, kalau ditanya rumus fungsi, oh ya rumus sudah ada ya. Udah selesai lah, M sama dengan 7. Oke, bisa ya. Oke, jadi ada berbagai macam variasi soal ya. Oke, baik. Nah, berikutnya kita akan lanjut ke korespondensi 1, tapi ini akan kita bahas di video yang selanjutnya ya, tidak di video ini ya, biar nggak terlalu banyak materinya. Saya kira itu semoga bermanfaat ya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.